squared it, brilliant! Indonesia right back in there, through Irfan. Sintayong sodorkan pemain keturunan U19, PSSI konfirmasi 7 pemain. Untuk mempersiapkan skuad di Piala Dunia U20 2023, Sintayong terus memperkuat skuadnya. Selain menjalani pemusatan latihan, tambahan pemain keturunan pun menjadi tujuan utama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Iryawan pun menyinggung soal calon naturalisasi pemain untuk tim U20 di rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Menpora RI yang membahas kewarganegaraan terhadap Jordi Amat dan Sandy Walsh. Iwan Bule mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya ada 7 pemain keturunan yang masuk proyeksi untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun masih hanya 3 yang sudah mengiyakan. Kami sedang menggodok sekarang untuk calon naturalisasi U20 yang akan bermain di Piala Dunia. Baru dapat namanya kemarin dari Sintayong. Mungkin dalam minggu ini tim akan berangkat ke Belanda untuk meyakinkan mereka, ucap Iwan Bule. Sintayong sendiri berharap para pemain keturunan tersebut telah siap membela skuad Garuda Nusantara pada setidaknya sebelum Februari tahun depan. Adapun Indonesia sendiri merupakan tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jadi Sintayong bakal berusaha maksimal di ajang dunia tersebut karena ketum PSSI menargetkan minimal bisa lolos dari fase grup. Calon pemain baru skuad timnas senior. Pertama, Fajar Faturrahman. Fajar merupakan salah satu pemain muda yang begitu menonjol penampilannya di awal Liga 1 2022-2023. Uniknya, pemain berusia 20 tahun itu justru bersinar saat bermain di posisi baru. Semasa masih memperkuat timnas U16 dan timnas U19, Fajar merupakan sosok yang diandalkan menyisir sektor kanan penyerangan. Namun di musim ini posisi Fajar diubah oleh pelatih Borneo FC Milomir Selija sebagai bek kanan. Fajar bisa menjadi opsi untuk melapis posisi Asnawi Mangkualam yang diperkirakan sulit digusur sebagai pilihan utama STY di posisi fullback atau di wingback kanan. Dari segi agresivitas, Fajar jelas kalah dari Asnawi. Namun pemuda kelahiran Manokwari, Papua itu menawarkan kelebihan yang lain dengan kemampuan ofensifnya dan kemampuan memberikan umpan-umpan terukur yang juga tidak kalah baik. Di musim ini, Fajar sudah bermain dalam 14 pertandingan di semua ajang, yakni turnamen pramusim Piala Presiden dan Liga 1. Dia juga telah mencetak 1 gol dan mengemas 1 assist. Kedua, Reva Adi Utama. Reva Adi bukan tipikal pemain yang dibekali kecepatan mumpuni. Namun bek kiri Madura United itu dikenal lugas dan tanpa kompromi dalam mengamankan pertahanan tim. Penampilan Reva Adi juga tergolong stabil dan membuat pelatih Laskar Sapekera Fabio Lefunda sulit berpaling dari pemain berusia 25 tahun itu. Reva Adi sendiri tergolong pemain yang berpengalaman. Dalam beberapa tahun terakhir, dia kerap pindah-pindah klub dari PSM Makassar, Badak Lampung, Persebaya hingga kini berlabuh di Madura United. Di klub-klub sebelumnya, Reva Adi cukup banyak dipercaya untuk bermain di tim utama. Kepercayaan itu membuktikan kapasitas pemain kelahiran Makassar. Reva Adi juga bisa menjadi opsi untuk pelapis Pratama Arhan. Apalagi Sintayong agaknya juga belum menemukan bek kiri pelapis yang ideal di timnas Indonesia. Ketiga, Yakob Sayuri. Yakob merupakan salah satu pemain kunci di balik performa impresif PSM pada awal musim ini. Kecepatan yang jadi kelebihannya benar-benar mampu memberikan warna lain dalam permainan tim Juku Eja.
Pemain berusia 24 tahun tersebut mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pemain-pemain di lini serang PSM lainnya, macam William Plim dan Everton. Selain dibekali kecepatan, Yakob juga tergolong produktif untuk ukuran pemain sayap. Winger berusia 24 tahun itu sudah mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dari 14 pertandingan di semua kompetisi. Piala AFF belum mulai, Malaysia tebar pesawat. Hasil drawing Piala AFF 2022 mendapatkan timnas Indonesia dan Malaysia tidak tergabung dalam satu grup. Meski berbeda grup, rivalitas timnas Indonesia dan Malaysia mulai memanas. Namun bukan karena potensi kedua tim bertemu di semifinal, melainkan efek rivalitas antar kedua supporter. Hal tersebut berawal dari Sintayong yang mengumbar harapan bahwa timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dapat diperkuat 3 pemain keturunan, yang proses naturalisasinya sedang berjalan, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Pernyataan Sintayong itu pun mendapatkan ledekan dari salah seorang netizen Malaysia dengan akun Twitter @ftblmalaya. Akun tersebut menyebut timnas Indonesia sebagai naturalisasi FC. Sontak saja pernyataan tersebut menyulut emosi pecinta sepak bola tanah air. Supporter atau netizen Indonesia balik menyerang netizen Malaysia dan meminta mereka untuk bercermin. Pasalnya di skuad timnas Malaysia saat ini ada banyak pemain yang berstatus naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Matthew Davies, Lavere Korpin-Ong, Dion Coles, Junior Edstal, Guilherme de Paula, dan Mohamed Soumaré. Pemain-pemain di atas pun belum pernah membantu timnas Malaysia juara Piala AFF. Ketika Malaysia juara Piala AFF 2010, seluruh pemain berstatus sebagai personil lokal. Apakah ini pertanda program naturalisasi Malaysia gagal total? Lantas bagaimanakah menurut kalian?